الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, tiada kata yang paling indah yang pantas kita ucapkan melainkan puji, puja dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, puji, syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Mudah-mudahan dengan nikmat dan karunia serta rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita dapat dan mampu melaksanakan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat buat junjungan kita Nabi Allah Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang berbahagia, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya kata Allah bahwa bekal yang terbaik adalah takwa kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan kita yang hadir di ruang Masjid Al-Mutmainnah wa Khatibul Ummah Majelis Ulama Indonesia Pusat ini, kita termasuk di antara hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada momentum di akhir bulan Sya'ban ini, khatib ingin menyampaikan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan. Karena tanpa disadari, hadirin berbahagia, hanya hitungan beberapa hari lagi kita akan memasuki yang namanya Syahrul Ramadan atau Syahrul Syam. Bulan Ramadan, bulan yang diperuntukkan bagi kita sebagai umat Islam, yang istimewa bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Satu bulan full kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana ibadah, peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, peningkatan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin berbahagia? Barangkali selama 11 bulan ini kita banyak alfanya, banyak lupanya, banyak absennya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah bersama-sama kita sambut bulan yang penuh barokah ini,
bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan nanti kelak akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan. Dan ini termaktub dalam sebuah hadis baginda Rasulullah pernah mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian, kata Nabi, Ramadan, yaitu adalah bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, yaitu adalah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan. Maka hadirin berbahagia, sangat rugilah bagi kita, ya, bagi siapapun di bulan Ramadan. Orang bersedekah dia tidak bersedekah, orang sholat tarawih dia tidak sholat tarawih. Rugilah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, karena Ramadan ini adalah bulannya kita sebagai umat Islam yang diperuntukkan bagi kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah kepada kita orang-orang yang menunaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Hadirin kaum muslimin, syahrul mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Apa yang menjadi penting, yang menjadi istimewa pada bulan yang penuh barakah ini, hadirin berbahagia, yaitu iftaradallahu alaikum siyamahu, yaitu adalah kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Puasa ini sejatinya, hadirin berbahagia, adalah melatih diri kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita lihat beberapa hadis-hadis baginda Rasulullah, banyak sekali keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan bulan suci Ramadan yang mesti kita ikuti. Kenapa hadirin berbahagia? Karena Ramadan ini tidak selalu datang setiap bulannya. Barangkali mungkin kita hanya mendapatkan, tentunya kita mendapatkan, maksud khatib adalah barangkali mungkin ini adalah Ramadan yang akan terakhir, yang akan kita nikmati, yang akan kita masuki. Maka kesempatan ini marilah kita perbaiki diri kita, kita tingkatkan ibadah kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan kita taat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur yang panjang sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Ramadan ini salah satu tujuannya adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending daripada puasa Ramadan ini, hadirin berbahagia, adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena menjadi hamba yang bertakwa ini, hadirin berbahagia, tidak cukup dengan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan mungkin sepanjang hidup kita. Menjadi hamba Allah yang bertakwa ini tidak cukup dengan 1 ibadah, 2 ibadah, 3 ibadah, bahkan mungkin seluruh ibadah kita belum tentu menjamin diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, mari kita ambil kesempatan ini, mumpung kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah dan umur yang panjang. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam itu juga khatib menyampaikan bahwa takwa yang dimaksud menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa huwal khaufu minal jalil. Salah satu di antara ciri-cirinya orang-orang bertakwa itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah al-khauf minal jalil, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, hadirin berbahagia, coba kita lihat, kita perhatikan, banyak di antara umat Islam saat ini sudah tidak memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga mereka itu
mudah saja melakukan maksiat mungkarat, melakukan kezaliman dan kecurangan, karena mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini hadirin berbahagia akan dapat melatih diri kita agar kita semakin dekat dengan Allah dan kemudian semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka takut dengan Allah, maka hendak dekati Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut dengan binatang buas, kita takut dengan ular, dengan harimau, kita takut dengan penjahat, pencuri, mungkin kita jauhi para perampok-perampok itu. Tetapi kalau kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Orang bertakwa itu seseorang yang beramal sesuai dengan perintah Allah. Bitanzil, dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ibadah yang diwajibkan, dan ini termasuk di antara rukun Islam, yaitu adalah ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ini akan dapat kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, adalah orang-orang yang bertakwa itu seseorang waridha bil qalil, seseorang yang memiliki rasa ridha di dalam hatinya, memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Alhamdulillah saya masih diberikan keluarga oleh Allah. Alhamdulillah saya masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Inilah yang harus kita ucapkan, yang harus kita yakini dalam setiap diri kita, bahwa segala kondisi dan keadaan yang kita miliki, yang kita rasakan, itu adalah semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir yang ingin khatib sampaikan, wal isti'dadu liyaumir rahil. Seseorang yang bertakwa itu adalah orang yang mempersiapkan hari kemudian, hari di mana setiap manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, bahkan setiap yang bernyawa, pasti dan pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Dimanapun kita berada, dimanapun kita sembunyi, pasti Allah akan menemukan kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Ya, bahwasanya kemanapun kita berada, dimanapun kita bersembunyi, dan seperti apapun kondisi backingan kita, kondisi keadaan yang kita miliki saat ini, orang yang melindungi kita saat ini, ingatlah hari berbahagia, kematian pasti akan menghampiri kita. Maka inilah pesannya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita dapat membangkitkan semangat dan motivasi kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan amaliyah kita, mari kita tingkatkan amal-amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti akan mengangkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin.